Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 21 sampai dengan 24. Mendengar kata-kata Toby Mars, Aaron Peach segera mencibir. Memenangkan kontrak kerjasama? Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin? Kemampuan apa yang dimiliki Helena? Selain mengandalkan kecantikannya, jika dia memenangkan kontrak dengan grup Rostar, aku rela ditabrak mobil. Konyol! Seorang sampah berdiri dan mencoba melindungi istrinya. Tidak tahukah kau tempat apa ini? Berani-beraninya sembarangan berbicara. Menurutku, lebih baik kita usir Toby Mars, dan untuk Helena cepatlah mengundurkan diri sekarang. Sekelompok kerabat keluarga Peach dan eksekutif perusahaan tertawa terbahak-bahak mengejek Toby Mars dan Helena dengan tidak bermoral. Helena juga sangat marah. Menarik tangan Toby Mars berdiri dan menampar wajahnya. Air mata jatuh di pipinya dan berteriak. Toby Mars, apa yang kau lakukan? Siapa yang membuatmu berbicara omong kosong seperti ini? Helena menjadi gila. Saat ini bukankah Toby Mars hanya seperti sedang menggali kuburannya sendiri dengan mengatakan hal ini? Mungkinkah dia dan Aaron Peach sengaja melakukan ini? Toby Mars sedikit bingung dengan tamparan Helena. Melihat wajah merah dan sedih Helena, dia tidak bisa marah. Aaron Peach tertawa mengejek dan berkata, Helena, suamimu berkata bahwa kamu memenangkan kerjasama. Kalau begitu, tunjukkan kontraknya. Iya betul, cepat perlihatkan. Kontrak apanya? Aku pikir dia hanya membual. Mana mungkin perusahaan super besar seperti Rostar mau bernegosiasi dengan seorang wanita seperti Helena. Hahaha, itu benar, dasar sampah. Dasar wanita gila, memang pasangan yang cocok. Saat ini seluruh kerabat keluarga Peach menghina dan tertawa. Seluruh ruangan terdengar sindiran yang ditunjukkan untuk Helena dan Toby Mars. Patricia yang duduk di meja utama, hampir meledak. Sialan Toby Mars. Memang dasar bajingan. Aku harus berdiri dan berbicara saat ini. Bukankah ini seperti sedang mengeksekusi putriku terbuka? Toby Mars keluar dari sini. Patricia kesal, sambil menunjuk Toby Mars dan memarahi. Dia benar-benar ingin mencabiknya saat ini. Aaron Peach melihat ekspresi Helena dan mengetahui bahwa dia pasti tidak mendapatkan kerjasama. Dia segera berteriak, Helena, karena kau tidak mendapatkan kerjasama ini, bukankah sudah waktunya kau menepati janjimu sekarang? Segeralah mengundurkan diri di hadapan semua orang. Air mata Helena jatuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, Aku. Betul, karena kau tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Lebih baik kau mengundurkan diri. Jangan hanya menjadi duri di perusahaan ini. Sudah kuduga sejak dulu, sebuah vas indah, jika tidak ada isinya sama saja tidak ada gunanya. Lebih baik segera keluar dari perusahaan ini. Iya betul, seorang wanita, beraninya memimpikan posisi sebagai wakil presiden. Konyol. Semua orang di keluarga Peach mencaci maki Helena saat ini. Semua jenis pelecehan, tuduhan, membuat Helena benar-benar tidak dapat melihat ke atas. Kepalanya pengap, matanya merah. Tetesan air mata terus mengalir. Dia berusaha keras untuk menyeka air matanya. Kakek tua Peach juga sangat kesal. Jadi dia menghela napas dan berkata, Helena, karena kau tidak bisa mendapatkan kontrak kerjasama itu, maka kau harus mengundurkan diri. Kakek. Helena panik dan terlihat sangat sedih. Mengapa semua orang memaksanya? Apakah karena dia adalah seorang wanita? Aaron Peach tertawa keras. Semua orang di keluarga Peach menatapnya dengan dingin saat ini. Helena merasa seperti berada dalam kegelapan. Dia merasa tidak berdaya. Helena tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya dan berkata, Baiklah, aku akan mengundurkan. Tepat saat ini, tiba-tiba di pintu depan, sebuah suara nyaring terdengar. Pemimpin grup Rowland Strat tiba. Wow! Seluruh ruangan hening sejenak. Kakek Peach tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ketua grup Rostar datang ke sini. Dia segera menyambutnya dengan memegang satu tongkat di tangannya. Semua orang mencoba menengok ke arah pintu, dan melihat sosok seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berjalan dari pintu depan, diikuti oleh 4 pengawal berjas hitam di belakangnya. Dia adalah pemimpin grup Rostar, Rowland Strait. Begitu banyak orang meminta untuk bertemu dengannya, tetapi semuanya ditolak. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke pesta tahunan perusahaan Peach secara langsung. Ya Tuhan, ini keberuntungan bagi keluarga Peach. Saat ini, Rowland Strait berjalan dengan tenang. Pak tua Peach dengan senyum lebar di wajahnya, menyambutnya dengan sangat hormat dan tersanjung.
mengulurkan tangannya dan berbicara dengan sangat bersemangat. "Oh Tuan Straight, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini." Seluruh kerabat dan keluarga Peach juga sibuk untuk melihatnya, memberi hormat dan tersenyum padanya. Yang ada di hadapan mereka adalah ketua grup Rostar. Aaron Peach segera bergegas mendekatinya, berdiri di sampingnya dan mencoba untuk mengenalnya. Tetapi adegan berikutnya sungguh sangat mengejutkan semua. Rowland Straight langsung mengabaikan Pak Tua Peach dan yang lainnya, bahkan tanpa berjabat tangan dengannya. Dia melewati semua kerumunan, kemudian berjalan langsung ke arah Toby Mars dan Helena. Pertama kali dia memasuki pintu, dia melihat Toby Mars berdiri di sudut. Dan wanita di sampingnya tentu saja pasti Nona Helena. "Halo Nona Peach, ini adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh grup Rostar, dan aku sudah menandatanganinya. Setelah kau menandatanganinya, kontrak kerjasama ini akan segera berlaku." Rowland Street berkata dengan hormat, sambil mengeluarkan dan menyodorkan kontrak kerjasama itu. Helena terkejut. Bukan hanya dia, semua orang di ruangan itu tercengang. Ini apa yang terjadi? Surat kontrak dengan grup Rostar. Menyaksikan ini, ekspresi wajah Aaron Peach langsung membeku. Semua kerabat dan anggota keluarga Peach gemetar, mulut mereka ternganga kaget. Tuan Stroud. Ini. Helena bahkan belum pernah melihat Rowland Straight. Kontrak ini, bagaimana bisa? Rowland Straight hanya tersenyum tipis, membungkuk sedikit ke arah Helena lalu melirik Toby Mars yang berdiri dengan tenang. Setelahnya dia bersiap untuk segera pergi. Kakek Peach yang melihat ini, tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia segera berlari ke depan dan berkata, "Tuan Straight, apakah Anda di sini untuk menyerahkan kontrak?" Baru kemudian Rowland Straight memperhatikan kakekku dan tersenyum. "Ternyata Tuan Peach ya? Itu benar. Setelah banyak pertimbangan, aku merasa bahwa perusahaanmu dan visi dari perusahaan Rostar sangat cocok. Selain itu, aku juga telah memiliki latar belakang Nona Helena. Sangat luar biasa, jadi selamat." Selesai dia berbicara, Rowland Straight mengulurkan tangannya. Kakek Peach terkejut. Dia menjabat tangan Rowland Straight dengan tidak percaya. Setelah itu Rowland Straight tidak tinggal lama, dan langsung membawa bawahannya pergi. Pada saat ini, suasana di ruangan menjadi sangat canggung. Semua orang menelan ludah dan menatap heran Helena yang memegang kontrak kerjasama di tangannya. Dia benar-benar melakukannya. Helena juga sangat bingung, kepalanya berdengung. Tiba-tiba dia ingat apa yang dikatakan Toby Mars kepada dirinya. Waktu itu, dia pernah berbicara tentang kontrak grup Rostar itu, pasti akan didapatkan dirinya. Apakah itu semua ini karena dia? Dia melirik Toby Mars, tetapi hanya melihat dirinya yang sedang diam berdiri di samping sambil tersenyum konyol. Apakah aku salah? Helena, cepat tunjukkan padaku kontraknya. Pak Tua Peach kembali sadar dan tampak bersemangat. Helena dengan cepat menyerahkan kontrak itu kepada kakek Peach. "Kakek, ini..." Kakek Peach menerima kontraknya dan melihatnya dengan serius di bawah cahaya. Semakin dia melihat, semakin dia bersemangat dan berteriak, "Bagus, bagus!" Aaron Peach, Selena Peach dan yang lainnya berdiri di belakang sang kakek, dan tentu saja mereka bisa melihatnya dengan jelas. Ini benar-benar kontrak dari grup Rostar. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala dengan sangat bingung. Mungkinkah Helena, perempuan jalang itu benar-benar tidur dengan Frederick Straight? Aaron Peach belum yakin dan berteriak saat itu. "Kakek, kontrak ini pasti palsu. Jangan-jangan orang tadi juga bukan pemimpin grup Rostar. Lagi pula tidak ada dari kita yang pernah melihat pemimpin grup Rostar. Pasti perempuan jalang ini tidak berhasil mendapatkan kontraknya, kemudian mencari seseorang untuk berpura-pura menyerahkan kontrak itu." Aaron Peach tanpa henti terus berbicara semaunya. Helena yang mendengar ini segera menunjuk Aaron Peach dengan marah dan berteriak, "Aaron Peach, jangan memfitnah orang lain." "Apa? Aku memfitnahmu? Katakan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkan kontrak ini? Ada begitu banyak perusahaan farmasi terkenal di Larnwick. Mengapa grup Rostar malah memilih dan mau bekerja sama dengan perusahaan kita?" Aaron Peach berdiri di depan Helena dan tersenyum dingin. "Oh ya, aku juga mendengar kabar bahwa ada yang mengatakan melihatmu dan tuan muda grup Rostar memasuki klub yang sama. Mungkinkah untuk mendapatkan kontrak ini, kau dan tuan muda dari grup Rostar itu tidur bersama?" Ketika Toby Mars mendengar ini, pupil matanya mengecil, matanya menatap dingin ke arah Aaron Peach. "Aku tidak melakukan itu." Helena berteriak dan kemudian berkata kepada kakek Peach, "Kakek, aku tidak melakukannya, Aaron Peach memfitnahku." Wajah sang kakek tenggelam, dia melihat kontrak di tangannya kemudian melihat Helena dan berkata, "Cukup, jangan ribut sekarang. Kontrak kerjasama ini sudah didapatkan,
Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Peach. Kakek, jangan tertipu oleh Helena. Kontrak ini mungkin palsu. Aaron Peach terus menghasut sang kakek. Kakek Peach menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak ini tidak palsu. Terdapat stempel resmi dari grup Rostar dan tanda tangan dari Rowland Street. Tidak ada yang berani memalsukan hal semacam ini. Setelah sang kakek berkata demikian, tidak ada yang berani untuk mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua memandang Helena dengan jijik. Mereka sekarang mengira bahwa Helena pasti mendapatkan kontrak itu setelah tidur dengan tuan muda itu. Trik Aaron Peach untuk memercikan air kotor benar-benar sangat kejam. Tidak disangka, Helena ternyata adalah wanita yang tidak bermoral, memberikan tubuhnya hanya demi sebuah kontrak. Cuy! Kasihan Toby Mars itu. Putrinya tidak bisa mengakuinya sebagai ayah, dan sekarang istrinya menjual dirinya. Jika aku jadi dia, aku akan bunuh diri sejak lama. Sungguh menyedihkan. Coba bayangkan ketika putrinya sudah besar dan mengetahui ini. Apa yang dilakukannya ketika mengetahui bahwa ibunya adalah wanita seperti itu? Sekelompok kerabat dan keluarga Peach memandang Helena dengan jijik, yang membuat Helena menangis sedih. Toby Mars merasakan tubuh Helena yang gemetar di sampingnya. Dia merasakan hawa dingin yang merasuki tulangnya. Di dunia ini, tidak ada yang boleh menindasnya dan membuatnya menangis. Toby Mars melangkah maju, menarik Helena di belakangnya dan dengan dingin berteriak, "Cukup! Aku percaya pada Helena. Kontrak ini aku yang..." "Apa? Kau apa? Diam kau! Apa ada tempat bagimu untuk berbicara di sini?" Saat ini Patricia bergegas menerobos kerumunan, menunjuk wajah Toby Mars dan mengutuknya dengan tatapan penuh kebencian. Pecundang ini apalagi yang ingin dia katakan? Seberapa banyak rasa malu yang harus kami tanggung? Kakek Peach tidak ingin masalah ini terus berlanjut. Dia kemudian mengatakan, "Cukup. Sekarang kontrak telah didapatkan. Kalian semua harus bekerja sama untuk mewujudkan ini semua. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Peach untuk menaikkan reputasi di Larnwich ini. Semua orang harus bekerja keras. Apa semua mengerti?" Aaron Peach berkata, "Baik kakek, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Selena Peach juga mengangguk. "Helena, bagaimana denganmu?" Pak Tua Peach menoleh wajahnya, menunggu jawaban. "Aku mengerti kakek," Helena menjawab. Setelah itu, Pak Tua Peach mengangguk, kemudian melanjutkan menyampaikan beberapa kata kepada semua orang, sebelum dia pergi. Seluruh ruangan sangat ramai, karena keluarga Peach telah memenangkan kerjasama dengan grup Rostar. Tapi tiba-tiba, suara nyaring memecah suasana ini. "Kakek, jika aku tidak salah ingat, Helena dan Aaron Peach pernah bertaruh bahwa jika Helena dapat memenangkan kontrak kerjasama itu, posisi wakil presiden akan menjadi miliknya." Toby Mars duduk di sebelah Helena, melihat Helena yang sedang duduk dan tampak sangat lemas. Hatinya merasa sedih dan kemudian berteriak, "Bra!" Aaron Peach membanting meja, menunjuk ke Toby Mars dan meraung seperti singa. "Kurang ajar! Toby Mars, ini adalah pesta tahunan keluarga Peach. Kau hanyalah orang luar. Kau pikir kau punya hak untuk berbicara di sini?" Tentu saja Aaron ingat, tapi dia tidak akan membahasnya. Dia pun yakin Helena juga tidak akan mengungkit hal ini. Lagi pula asal-usul kontrak ini tidak diketahui, dan mungkin saja Helena mendapatkannya melalui cara kotor. "Itu benar, Toby Mars, kau lebih baik urus dirimu sendiri." Beraninya kau berteriak kepada Aaron Peach. "Apa kau sudah tidak menghormati keluarga Peach lagi?" Selena Peach juga membalas perkataan Toby Mars. Patricia bahkan lebih marah. Dia bergegas dan menampar wajah Toby Mars sambil berteriak, "Toby Mars, lebih baik kau pergi dari sini. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu." Namun tamparan ini tidak berarti apa-apa. Helena yang tadinya diam, tiba-tiba berdiri menatap Patricia dengan dingin dan berkata, "Bu, sudah cukup. Toby Mars adalah suamiku." Patricia juga tercengang, tak disangka putrinya justru malah berada di pihak si pecundang itu. "Helena, kau sudah gila. Mengapa kau malah membela pecundang ini?" Wajah dan telinga Patricia Higgins berubah merah. Kedua matanya melompat. Helena menatap Aaron Peach dengan dingin dan berkata, "Toby Mars benar. Jika aku tidak mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar, hari ini aku pasti sudah kau tendang dari perusahaan ini. Tapi sekarang, karena aku telah berhasil mendapatkan kontrak itu, maka posisi wakil presiden menjadi milikku." Setelah itu, Helena menoleh untuk melihat kakek, dan berkata, "Kakek, kau telah berjanji." Sang kakek meremas tongkat di tangannya dengan erat, alisnya serasa membeku, dan dengan berat menghela nafas. Masalah ini harus didiskusikan lebih lanjut. Setelahnya, Pak Tua Peach tidak hanya tinggal diam, dia berbalik dan segera meninggalkan ruangan. "Kakek!" Helena mencoba memanggilnya,
Namun Pak Tua Peach tidak berhenti sama sekali. Aaron Peach mencibir dengan rasa penuh kemenangan. Hahaha, Helena, bagaimana? Apa kau sedih sekarang? Aku katakan padamu, bahkan jika kau memenangkan kontrak dengan grup Rostar, posisi wakil presiden tidak akan menjadi milikmu. Aku adalah cucu tertua dari keluarga Peach dan aku adalah penerus masa depan yang akan dipilih kakek. Kelak, aku akan memimpin keluarga Peach. Setelah mengatakan ini, Aaron Peach bersama sekelompok kerabat keluarga Peach lainnya pergi meninggalkan ruangan. Bagaimana kakek dan yang lainnya bisa seperti ini? Helena merasa sedih. Dia telah berjanji waktu itu. Tetapi sekarang kakek mengingkarinya. Toby Mars duduk di samping melihat ini semua. Ada rasa kesal di hatinya. Keluarga Peach ini sungguh tidak adil. Konflik kepentingan dan intrik semacam ini terlalu banyak di sini. Helena, cepat atau lambat, posisi wakil presiden akan menjadi milikmu. Helena memalingkan wajahnya sudah dipenuhi air mata dan berkata, benarkah? Toby Mars mengangguk dan berkata, sungguh. Sekarang dia adalah tuan muda Spektra. Keluarga Peach di Larnwick bisa dihancurkan hanya dengan mengangkat tangannya. Memberikan posisi wakil presiden kepada Helena bukanlah hal sulit baginya saat ini. Lupakan saja. Apa yang bisa kau lakukan? Di depan begitu banyak orang, kakek pun tidak mengatakan apapun. Helena menyeka air mata dari sudut matanya dan tersenyum masam. Setelah itu, dia menatap pipi Toby Mars dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maaf, aku sudah menamparmu tadi. Aku akan membalas tamparan ini di kemudian hari. Toby Mars terkejut. Apakah dia ingin menampar dirinya sendiri? Setelah itu Helena bangkit dan meninggalkan ruangan pesta. Toby Mars pun juga mengikutinya. Ketika dia kembali ke rumah, Patricia masih belum puas merayakan kemenangan ini. Dia tampak sangat bersemangat dan berkata, oh putriku luar biasa. Dia memenangkan kerjasama dengan grup Rostar. Ini adalah suatu keajaiban. Masih ada harapan untuk keluarga kita. Alfred Peach sedang duduk di sofa sambil membuat teh hangat. Dia hanya tersenyum dan tidak berbicara. Hei Alfred Peach, menurutmu, apa maksud kakek tadi? Terakhir kali dia mengatakan akan memberikan Helena posisi wakil presiden jika dia mendapatkan kontrak kerjasama. Apa sekarang dia tidak rela memberikannya? Tiba-tiba Patricia merasa sedikit tidak puas mengingat peristiwa ini di pesta. Alfred Peach menghela nafas dan berkata, tidak bisakah kau melihatnya? Pak tua itu berencana akan memberikan posisi wakil presiden kepada Aaron Peach dan keluarga kita tidak akan mendapatkan apapun. Bagaimanapun, perusahaan farmasi Peach pasti akan diserahkan kepada Aaron Peach. Bagaimana ini? Bagaimana dia bisa menarik kembali apa yang sudah dikatakannya di depan begitu banyak orang? Patricia cemas. Kalau begitu, coba kau katakan itu pada si kakek tua itu. Kata Alfred Peach. Ini, bagaimana ini ya? Patricia kehilangan harapannya. Bagaimana mungkin dia berani untuk protes dengan lelaki tua itu? Setelah lebih dari 1 jam, Helena dan Toby Mars akhirnya kembali ke rumah. Mereka baru saja kembali dari rumah sakit, dan malam ini Toby Mars akan berjaga di rumah sakit. Setelah melihat putrinya kembali, Putri Chia berjalan ke arahnya dengan gembira, mendorong Toby Mars pergi dan berkata dengan gembira, Helena putriku, sayangku, benar-benar bintang keberuntungan keluarga ini. Kau benar-benar mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar, aku sangat bahagia debanganmu. Helena telah memikirkan hal ini dari tadi. Dia dan Rowland Strait belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi dia pun tidak tahu bagaimana kontrak ini bisa didapatkan. Duh, aku sebenarnya tidak mendapatkan kontrak ini. Helena masih memutuskan untuk berbicara. Apa katamu? Patricia juga tercengang, Alfred Peach juga tercengang. Toby Mars menggelengkan kepalanya. Helena terlalu polos dan baik hati. Ketika Patricia melihat Toby Mars menggelengkan kepalanya, dia sangat tidak senang dan berkata dengan dingin, kenapa kau menggelengkan kepala? Apa mungkin kau yang mendapatkan kontrak ini? Di pesta tadi, kamu berbicara seenakmu, aku belum mencari perhitungan denganmu. Helena tiba-tiba tersadar, berbalik untuk melihat Toby Mars dan bertanya dengan serius. Toby Mars, terakhir kali kau memberitahuku bahwa kontrak ini pasti akan kudapatkan. Hari ini pemimpin grup Rostar secara pribadi datang untuk memberikan kontrak ini. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Apa? Apakah Toby Mars pernah mengatakan hal seperti itu? Patricia tampak tidak percaya dan berlebihan. Toby Mars melihat tatapan curiga dari mereka bertiga. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Apakah mereka sudah menyadarinya? Tidak, ini belum saatnya aku memberitahu mereka. Toby Mars tersenyum dan berkata, aku waktu itu hanya memberimu semangat. Aku pikir ini semua karena Tuan Muda Strait.
Tuan Muda Straight. Setelah mendengar nama ini, Patricia mengangkat alisnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Helena, apa kau benar-benar tidur dengan pemuda itu? Helena segera melirik Patricia dan berkata dengan dingin. Tidak, jangan sembarangan berpikir. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Setelah itu, dia melotot ke arah Toby Mars, menariknya ke kamar tidur, membanting pintu dan kemudian bertanya dengan wajah dingin. Apa maksudmu tadi? Apa kau juga meragukanku? Helena sangat marah, wajahnya memerah, matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak pernah mencurigai Toby Mars, tetapi kata-kata Toby Mars barusan seperti sedang meragukan dirinya sendiri. Apa dia sengaja mengejeknya? Toby Mars, kau memang bukan laki-laki, aku ini isterimu. Helena menjadi gila dan meninju dada Toby Mars dengan kepalan tangannya. Toby Mars buru-buru memeluk Helena dan berkata, Helena, kamu salah paham. Maksudku, waktu itu mungkin Tuan Muda Straight takut kau memanggil polisi. Grup Rostar adalah perusahaan yang sangat besar. Mereka pasti takut membuat reputasi mereka tercoreng. Jika aku tidak salah tebak, Tuan Muda Straight harusnya akan segera meminta maaf kepadamu nanti. Helena yang mendengar ini, menatap Toby Mars dengan mata yang berkaca-kaca. Dia bertanya dengan lemah, benarkah? Toby Mars mengangguk dan berkata, dasar bodoh. Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Aku sudah jatuh cinta padamu sejak dulu. Hah? Pipi Helena memerah. Dia tersipu malu dan mendorong Toby Mars tiba-tiba, menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, sedang gombal apa kau? Tidak tahu ah, tahu ah. Setelah itu dia berbalik pergi meninggalkan kamar tidur dan masuk ke kamar mandi. Toby Mars melihat punggung anggun dan langkah kecil Helena. Senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Rowland Street. Di saat itu, Patricia yang sedang berada di ruang tamu, menari dengan gembira. Hai suamiku, menurutmu jika Helena benar-benar berhubungan dengan tuan muda dari grup Rostar itu, apakah ini adalah sesuatu hal yang baik? Patricia sekarang memikirkan putrinya yang menikah dengan keluarga kaya, dia pasti akan menjadi nyonya besar. Alfred Peach menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, apa kau ingin keluarga kita ditertawakan oleh keluarga Peach dan seluruh kota? Patricia tidak senang ketika mendengar ini, dia mendorong Alfred Peach beberapa kali dan berkata, apa maksudmu? Apakah kau pikir aku sanggup menanggung malu ini selamanya? Aku tidak sudi Helena hidup bersama Toby Mars seumur hidupnya. Bisa apa pecundang itu? Aku tidak peduli, putri kita harus menceraikan sampah itu. Alfred Peach membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya, bangkit dan pergi membawa koran. Wanita gila dasar tidak masuk akal. Toby Mars sedang merapikan beberapa barangnya dan hendak pergi ke rumah sakit untuk menjaga Mia. Dia mendengar kata-kata ibu mertuanya barusan. Toby Mars sudah terbiasa dengan kata-kata ini sejak lama. Bu, aku pergi ke rumah sakit. Toby Mars berkata dengan sopan. Ketika Patricia melihatnya keluar, dia dengan getir memarahi. Terserah. Mau pergi kemana? Mau mati juga terserah. Melihat pecundang ini saja rasanya sangat mengesalkan. Keesokan harinya, perusahaan farmasi Peach setelah acara pesta kemarin malam, seluruh perusahaan sekarang sangat sibuk. Semua orang membicarakan kejadian tadi malam. Hei, menurutmu bagaimana cara Nona Helena mendapatkan kontrak kerjasama itu dengan grup Rostar? Ya, apalagi? Apa kamu tidak mendengar kata Tuan Aaron Peach? Dia bilang bahwa Nona Helena bertemu dengan Tuan Muda Straight secara diam-diam. Wah, apa dia? Aku tidak menyangka Nona Helena adalah seorang wanita seperti itu. Uhuk-uhuk. Suara batuk terdengar dari jauh. Seorang pria tampak berjalan masuk ruang kerja. Aaron Peach datang dan berteriak dengan ekspresi tidak senang. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa tidak sibuk? Apa sudah tidak ingin bekerja lagi? Karena kejadian tadi malam, suasana hati Aaron Peach sangat buruk sampai sekarang. Setelah memarahi beberapa karyawan itu, dia memasuki ruangannya. Begitu dia memasuki ruangannya, dia segera mengirim video Frederick Street dan Helena yang sama-sama memasuki Ballet Clubhouse ke dalam grup percakapan karyawan kantor. Dalam sekejap, grup itu menjadi heboh. Semua cacian dan makian tentang Helena memenuhi layar percakapan. Aaron Peach sangat senang melihat adegan ini. Dia bersandar di kursinya dengan kaki diletakkan di atas meja. Sekretaris wanitanya berada di belakangnya sambil memijat bahunya. Bagus. Helena, memangnya kenapa kalau kau sudah mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar? Aku tidak peduli. Aku akan membuat reputasimu buruk. Apa kau masih sanggup melanjutkan kerjasama itu? Saat itu, Helena yang sedang berada di ruangannya, melihat berita yang sedang beredar di grup percakapan, dia segera mengepalkan tangannya.
Dia menggenggam teleponnya dengan marah, mencoba mengetik beberapa kata pembelaan. Tetapi pada akhirnya serangkaian kata itu dihapusnya kembali. Dia merasa sangat sedih dan menangis di mejanya selama beberapa saat. Tak lama dia bangun dan mulai kembali bekerja. Jika aku menanggapi hal ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa itu benar. Tiba-tiba Selena Peach masuk ke dalam ruangan, sambil memegang setumpuk dokumen di tangannya. "Ini, kau harus menandatanganinya," kata Selena Peach dengan dingin. Posisinya tidak terlalu tinggi di perusahaan, dia hanya salah satu pemimpin tim kecil departemen pemasaran. Maka dari itu, dia masih perlu meminta nasihat dari Helena yang membuatnya sangat tidak senang. "Ngomong-ngomong, pada ulang tahun putrimu tanggal 23, Toby Mars tidak akan bisa menemani putrinya untuk merayakan ulang tahunnya." Selena Peach mencibir. "Aku juga mendengar bahwa ada orang telah menyewa Caesar Palace Hotel untuk merayakan ulang tahun putrinya." "Wah, sangat kebetulan. Sama-sama tanggal 23 dan sama-sama seorang ayah. Tapi perbedaannya bagai bumi dan langit." Melihat wajah Selena Peach yang menghina dan tertawa, Helena sangat marah di dalam hatinya. Memang kenapa dengan tanggal 23? Sama-sama ulang tahun di tanggal yang sama. Memangnya kenapa? Kata Helena. Selena Peach sengaja mengungkit ulang tahun Mia Peach ini untuk mengejek Helena. Sekarang semua orang sudah tahu, dia pasti akan terus diejek. Bukankah itu hari penting? Helena, kau sama-sama memiliki putri. Ayah dari putri orang lain menyewa hotel paling mahal di kota ini untuk merayakan ulang tahun putrinya. Sedangkan bagaimana dengan suamimu? Bahkan selama 3 tahun ini, apakah dia pernah merayakan ulang tahun putrimu sekali saja? Hahaha, bahkan anaknya sendiri tidak dapat mengakuinya sebagai ayah. Benar-benar seorang pecundang. Selena Peach terus mencibir tanpa ampun. Wajah Helena dingin dan berkata, "Apa maksudmu mengatakan ini semua? Ini tidak ada hubungannya denganmu." Selena menghela nafas dan berkata, "Itu memang tidak ada hubungannya denganku, tapi itu ada hubungannya denganmu. Bukankah kau istri Toby Mars dan Ibu Mia? Pada 23 nanti, semua orang di kota akan merayakannya ulang tahun seorang putri kaya. Sedangkan bagaimana dengan putrimu? Mengidap leukemia dan hanya dapat berbaring di rumah sakit menunggu kematian. Hahaha." Selena Peach, cukup. Helena akhirnya menjadi kesal. Dia boleh menghina dirinya, tapi dia tidak berhak untuk menghina anaknya. Pada tanggal 23, aku akan menyaksikanmu mempermalukan dirimu sendiri di seluruh kota. Selena Peach berkata dengan dingin, berbalik dan berjalan pergi. Setelah Selena Peach pergi, tubuh Helena gemetar dengan matanya memerah dan dia kembali duduk di kursi dengan putus asa. Dia merasa sangat disakiti. Selena Peach benar. Selama 3 tahun ini Toby Mars tidak pernah merayakan ulang tahun Mia. Di setiap tahunnya, Helena selalu mendengar ejekan dan hinaan dari para kerabat dan keluarganya, serta kebanyakan orang di Larnwick. Semua orang tahu bahwa Mia adalah putri Toby Mars, tetapi anak itu tidak dapat mengakuinya sebagai ayahnya. Bukankah ini sangat menyedihkan? Setelah menenangkan dirinya sejenak, Helena kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sudah 3 tahun dia mengalami ini, apalagi yang harus dia takutkan? Tidak lebih dari mengulang apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dia sudah terbiasa dengan ini semua, tapi sebenarnya Helena masih memiliki harapan yang besar terhadap Toby Mars. Pada malam hari, saat mereka kembali ke rumah, ekspresi wajah Alfred Peach dan Patricia sangat buruk. Hari ini, saat mereka pergi keluar rumah, banyak orang sudah tahu mengenai kabar Caesar Palace Hotel. Mereka semua menjadikan ini bahan pembicaraan dan ejekan kepada mereka. Setiap tahunnya, keluarga mereka selalu menerima banyak kritik dan ejekan. Karena itu saat tanggal 23 tiba, keluarga mereka akan memilih untuk menutup pintu mereka dan tidak menerima tamu. Setelah melihat Helena dan Toby Mars kembali, Patricia segera bergegas ke Toby Mars dengan kesal. "Kamu masih punya muka kembali ke sini? Apa kau tahu bahwa hari ini kami sangat malu karena kamu? Ada apa?" Toby Mars bingung. Helena di samping jelas tidak dalam suasana hati yang baik dan segera pergi ke kamar tidurnya. Setiap malam Patricia akan selalu memarahi Toby Mars. Dia sudah bosan mendengarkannya. "Kau masih tanya kenapa? Apa kau tahu bahwa lusa adalah tanggal 23? Patricia berkata dengan marah dan ingin mengusir Toby Mars. Wajah Toby Mars tenggelam. Dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu, tanggal 23 adalah ulang tahun Mia. Hari itu merupakan momen tergelap dalam hidup Helena." Patricia menghela nafasnya dan berkata, "Sepertinya kau tidak lupa. Jadi aku tidak akan basa-basi denganmu. Besok kau dan Helena harus pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai. Keluarga kami sudah cukup menahan rasa malu ini." Toby Mars terkejut dan berkata, "Bu, aku dan..." Plah. Patricia menamparnya dan berkata dengan kejam,
Jangan panggil aku ibu. Aku tidak menganggapmu sebagai menantu. Besok lusa keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota lagi. Lihat keluarga orang lain itu, mereka menyewa Kaisar Palace. Sedangkan kau, apa yang bisa kamu lakukan untuk Mia? Pokoknya besok kau dan Helena harus bercerai. Toby Mars hanya bisa pasrah dan tidak menjawab. Tiba-tiba pintu kamar tidur terbuka. Helena berdiri di depan pintu, dengan air mata di wajahnya, dia menangis dengan keras. Aku tidak akan menceraikan Toby Mars. Dia adalah suamiku dan ayah Mia. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya, dan tidak akan pernah berubah. Lagi pula kenapa dengan tanggal 23? Sudah 3 tahun berlalu dan aku sudah terbiasa dengan ini. Helena mengatakan itu dengan kecewa, sekaligus berharap. Dia menatap Toby Mars dan kemudian segera kembali masuk ke kamarnya. Tatapan itu mengandung penuh banyak emosi dan penuh dengan arti. Toby Mars mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba berteriak dengan kencang. Helena, percayalah, pada tanggal 23 nanti, aku akan menjadikanmu orang yang paling bahagia di kota ini, menjadikanmu seorang ibu yang akan membuat iri semua orang, dan membuat Mia menjadi seorang putri yang paling diimpikan semua orang. Helena terkejut, beberapa tetes air mata melintas di sudut matanya. Dia berbalik, membanting pintu dan bersembunyi di balik pintu kamar sendirian sambil menangis. Toby Mars, masih bisakah aku mempercayaimu? Melihat itu semua, Patricia mengutuk dan dengan tegas menuduh Toby Mars. Toby Mars hanya dapat melihatnya tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi ke dapur. Pada tanggal 23, berita mengenai Kaisar Palace semakin ramai. Setiap tahunnya, keluarga Peach biasanya akan mempersiapkan perayaan pesta ulang tahun untuk Mia. Meskipun Helena dan Toby Mars selalu tidak dianggap dan diejek setiap mendekati hari ulang tahun ini, tapi itu tidak mempengaruhi rasa cinta dari kakek Peach kepada Mia. Beberapa hal yang terjadi bahkan dengan sengaja dilakukan oleh keluarga Peach, dan di antara mereka, Aaron Peach lah yang paling sengaja melakukannya. Tapi kali ini berbeda, tidak ada tanda-tanda keluarga Peach mempersiapkan ulang tahun untuk Mia. Bahkan ada kabar beredar, bahwa sang kakek sudah tidak menyayangi Mia seperti dulu lagi, dan alasan terbesarnya adalah karena Toby Mars. Selain itu ditambah dengan kabar mengenai Kaisar Palace itu, keluarga Peach menjadi sangat gempar untuk sementara waktu dan semua orang merasakan perbedaannya. Sedangkan itu, orang yang telah menyewa Kaisar Palace, tidak pernah muncul dan bahkan tidak ada yang mengetahui identitasnya. Ini membuat orang sangat menantikan apa yang akan terjadi pada tanggal 23 nanti. Sebenarnya siapa orang itu? Di dalam perusahaan keluarga Peach, semua kerabat keluarga dan eksekutif perusahaan, semuanya sangat marah pada saat ini. Jika bukan karena Toby Mars dan Helena, mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan orang saat ini. Dalam 2 hari terakhir ini, keluarga Peach hampir tidak keluar rumah dan hanya bersembunyi untuk menghindari ejekan. Bahkan sang kakek pun juga memilih untuk tetap di rumah merawat dirinya. Dulu, biasanya keluarga Peach sudah mempersiapkan ulang tahunnya untuk Mia, tapi kali ini sangat berbeda. Sialan, kalau bukan karena Helena dan Toby Mars, keluarga Peach tidak akan semalu ini. Toby Mars itu benar-benar memalukan. Sebagai seorang pria, lebih baik dia mati saja. Helena juga sama saja. Kita semua harus menerima kritik dan cemoohan orang lain karenanya. Beberapa anggota keluarga Peach berkumpul dan dipenuhi dengan kemarahan. Rasanya ingin merobek-robek wajah Toby Mars dan Helena. Aaron Peach tersenyum tipis. Wajahnya penuh dengan penantian. Aaron Peach, apa yang kau tertawakan? Apa menurutmu ini sesuatu yang lucu? Tanya seorang anggota keluarga. Aaron Peach tampak acuh tak acuh dan berkata, otak kalian itu di mana sebenarnya? Semakin besar masalah ini maka akan semakin baik. Sekelompok anggota keluarga itu tampak tercengang, dan tidak bisa memahami arti kata-kata ini sama sekali. Selena Peach tersenyum sambil mengecat kukunya. Kalian ini bodoh ya? Jika masalah ini semakin besar, Helena dan Toby Mars yang paling merasa malu. Kemudian perusahaan Peach tidak akan mau berhubungan dengan Helena lagi. Kakek itu orang yang penuh gengsi. Apa yang akan dilakukan kakek kepada Helena, menurutnya tidak ada gunanya di perusahaan ini. Walaupun dia mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar, itu semua juga tidak akan mengubah apa-apa. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti, seringai wajah mereka dipenuhi dengan tawa. Ternyata begitu. Hahaha. Kak Aaron dan Selena memang paling pintar. Betul, perusahaan ini memang sepatutnya jatuh ke Kak Aaron saja. Aaron Peach tertawa beberapa kali dan tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kau akan pergi ke Kaisar Palace untuk melihat siapa orang kaya yang misterius itu? Aku dengar bahwa banyak orang yang akan pergi ke pesta itu. Akan ada 300 meja undangan di Kaisar Palace. Seluruh kamar hotel telah penuh, bahkan beberapa hotel di sekitarnya juga telah dipesan.
Semua orang sengaja datang untuk melihat sosok yang misterius dan kaya itu. Tentu saja aku akan pergi. Kenapa tidak? Kalau bisa makan malam mewah gratis. Aku dengar setiap meja saja harus mengeluarkan budget mulai dari 100 juta. Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi juga. Beberapa anggota keluarga Peach berencana untuk pergi, meskipun sang kakek telah memberi perintah. Tidak ada yang diperbolehkan untuk pergi, tetapi siapa yang dapat melarang bila ada yang tetap pergi? Hari ini suasana hati Shana Quill sangat buruk, karena baru beberapa hari dia pulang ke tempat ini, sekelompok pria yang dulu mengejarnya berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk melamar. Dan sebagian lagi karena teman baiknya Helena. Tentu saja dia juga telah mendengar tentang kabar Kaisar Palace dalam beberapa hari terakhir ini. Sialan Toby Mars. Jika bukan karena dia, Helena tidak perlu menderita seperti ini. Dia berencana untuk pergi mencari Helena, dan tahu pasti saat ini Helena sedang tidak dalam kondisi baik. Tiba-tiba ponselnya berdering, dia melihat panggilan dari nomor tak dikenal, dia lalu menutup telepon. Namun, segera panggilan masuk dari nomor itu lagi. Shana Quill memiliki temperamen yang buruk dan sombong. Dia menerimanya dan mengutuk. Apalagi, nenek tidak butuh pinjaman, tidak mau beli rumah atau menyewa toko, jangan ganggu aku lagi. Shana Quill. Sebuah suara laki-laki yang sangat familiar terdengar dari ujung telepon. Shana Quill menaikkan alisnya yang indah, melipat tangannya di dadanya, dan menggantung tas selfie-nya di lengannya. Dia bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Kau mau melamarku juga? Silahkan ke depan pintu rumahku untuk mengantri. Bukan, ini Toby Mars. Ketika Shana Quill mendengar nama ini, dia serasa seperti kucing yang diinjak ekornya. Dia tiba-tiba meledak karena marah dan mengutuk dengan keras. Toby Mars, kau masih punya nyali untuk meneleponku? Apa kamu tahu bahwa Helena harus menerima begitu banyak ejekan dan kecaman karena kau? Dasar bajingan sampah. Shana Quill memarahi dengan ketus. Setelah terus memakinya selama 10 menit, dia menghela napas lega dan berkata dengan dingin. Bagaimana kamu bisa punya nomorku? Tunggu, kenapa kau mencariku? Wah, aku tahu, apa kau ingin merayuku? Toby Mars, kukatakan padamu, itu tidak mungkin terjadi. Dasar bajingan mesum, aku akan memberitahu Helena. Toby Mars yang berada di seberang telepon merasa sangat bingung saat ini. Dia merasa Shana Quill sepertinya sudah tidak waras. Dia memang sedikit bodoh, tetapi kebaikannya pada Helena sangatlah tulus. Kau berpikir terlalu jauh. Hanya ada Helena di hatiku. Aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Toby Mars menggelengkan kepala tanpa daya dan menjawab, meminta tolong? Dengan wajah dingin, Shana Quill membuka pintu Ferrari merah. Sepasang kaki panjang lurus dan putih terbungkus rok pinggul hitam, melangkah masuk dan kemudian berkata, mengapa aku harus membantumu? Ini ada hubungannya dengan Helena. Jika kau membantuku, itu sama saja dengan membantu Helena, kata Toby Mars. Helena? Shana Quill mengerutkan kening sejenak dan bertanya, apa itu? Selama ini demi kebaikan Helena, Shana Quill pasti bersedia membantu. Besok malam, kau harus membawa Helena dan putriku Mia ke Kaisar Palace, tapi jangan sampai Helena tahu aku yang menyuruhmu. Toby Mars sudah menyiapkan kejutan yang akan membuat Helena terkejut. Kejutan ini akan menjadi kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Helena. Besok malam? Bukankah itu tanggal 23? Apa kau gila Toby Mars? Apa kau tahu sedang ada persiapan di Kaisar Palace besok malam? Kenapa kau masih ingin melakukan ini? Apakah kau ingin membuat Helena marah? Apa ingin membuatnya semakin dihina semua orang? Shana Quill tiba-tiba meledak. Toby Mars ini lebih bodoh daripada binatang. Kenapa harus seperti ini? Tanggal 23 adalah hari ulang tahun putriku, dan juga hari yang menyakitkan bagi seorang ibu seperti Helena, dan aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Dia adalah wanita yang akan kutunggu seumur hidupku. Aku akan memberinya kejutan, aku harap kau bisa membantuku kali ini. Toby Mars berkata dengan tulus sampai membuat Shana Quill sangat tersentuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana rasanya melahirkan seorang bayi. Dia merasa sangat terharu saat mendengar kalimat itu. Bahwa ulang tahun anak perempuan juga merupakan hari menyakitkan bagi sang ibu. Ibunya meninggal saat melahirkan Shana Quill. Karena itu selama ini dia tumbuh besar hanya dengan seorang ayah. Dia tidak memiliki kesan apapun pada ibunya. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya sangat membenci dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dialah penyebab kematian ibunya. Ditambah lagi ayahnya seperti tidak peduli padanya selama lebih dari 20 tahun ini. Baiklah, aku akan membantumu. Tetapi jika kau berani membuat Helena terlihat bodoh di depan semua orang di kota, aku akan menjadi orang pertama yang akan menghabisimu. Shana Quill menggertakkan giginya dan berkata dengan pahit,
Ia menutup teleponnya lalu duduk di mobil sambil menangis. Dia merindukan ibunya. Tanggal 23 akhirnya tiba. Hari yang telah dinantikan semua orang di Larnwick telah tiba. Hari ini seluruh media Larnwick bergegas menuju Caesar Palace untuk melakukan persiapan lebih awal. Jam 8 malam, di bawah langit malam. Caesar Palace Hotel tampak sangat terang benderang dan megah. Gedung ini menjadi tempat yang paling menarik perhatian. Jalanan di sekitar gedung ini dipenuhi cahaya lampu indah. Kerumunan orang terus melonjak dan menyebabkan kemacetan kecil di sekitar area. Semua orang bergegas ke Caesar Palace untuk menyaksikan kegembiraan ini. Ingin melihat siapa pria misterius dan kaya yang berada di balik semua ini? Hotel dan pusat perbelanjaan sekitar pun penuh dengan lautan manusia. Semua orang memegang ponsel mereka dan menunggu dengan penuh semangat kejadian yang akan terjadi sebentar lagi. Malam ini Caesar Palace telah menghabiskan banyak uang untuk membangun sebuah istana kristal terbuka di atap Caesar Palace. Cahaya kristal dan mawar putih yang bermekaran membuat seluruh wanita akan terpukau akan pemandangan ini. Malam ini, tempat itu akan menjadi pemandangan terindah yang akan membuat iri seluruh isi kota. Betapa bahagianya istri dan anak perempuan itu. Sementara itu di dalam rumah kediaman Helena. Shana, kau mau bawa aku kemana? Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemani Mia. Helena kini mengenakan gaun malam hitam backless dengan rambut yang diikat ke belakang. Seluruh tubuhnya tampak anggun dan menawan. Shana Quills mencolek dagu Helena yang sebening kristal, menatap Helena yang seperti angsa hitam pada saat ini, dan tersenyum. Jangan banyak bertanya, dengarkan saja aku. Aku punya teman yang ingin memberimu kejutan. Kau akan segera tahu. Kejutan? Teman? Siapa? Helena menatap dirinya di cermin dengan wajah penuh kebingungan. Ibu. Tiba-tiba seorang pelayan keluarga Quills yang mengenakan masker sedang menggendong Mia yang telah memakai gaun yang cantik. Mia anakku. Helena mengambil Mia dan menatap Shana Quills dengan curiga. Shana, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau bahkan membawa Mia ke sini? Apa temanmu juga ingin melihat putriku? Shana Quills tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Helena, mendorongnya keluar dan berkata, "Sudahlah, jangan banyak tanya. Kau akan tahu ketika sudah sampai di tempat itu. Ayo pergi." Segera, Shana Quills pergi bersama Helena dan Mia, langsung menuju ke Caesar Palace Hotel. Mobil mereka diparkir di tempat parkir bawah tanah, sehingga Helena tidak tahu bahwa mereka telah tiba di Caesar Palace Hotel. Ketika dia naik lift, Helena sepertinya baru sadar bahwa tempat itu tampaknya seperti sedang berada di sebuah gedung mewah. Ada dua wanita mengenakan kostum profesional berwarna merah di depan pintu, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum dan berkata, "Nona Peach, silahkan ikut saya." "Apa kau mengenalku?" Helena sedikit terkejut merasa sangat aneh. Tanpa alasan, dia merasa gugup. Dia melirik Shana Quills yang tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Shana, ada apa sebenarnya ini?" Shana Quills tidak menjawab. Di dalam lift, Shana Quills masih berpikir dalam hatinya bahwa persiapan yang dilakukan Toby Mars ini boleh juga. Aku harap dia tidak akan mengecewakan dirinya dan Helena. Segera setelah itu, lift naik dan segera membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah. Sorotan lampu kemudian tertuju pada lift itu. Lift ini terbuat dari kaca transparan di semua sisi, dan berada di sisi luar Caesar Palace. Sekilas tampak seperti lift menuju surga. Saat ini di tengah kerumunan, puluhan ribu orang. Semua orang yang memegang ponsel dan kamera bersiap untuk merekam kejadian langka ini. Sudah datang. Sudah datang. Lihat itu. Itu cantik sekali. Sekarang Helena sudah sadar di mana dia berada. Wajahnya yang cantik juga sangat terkejut. Dia menutup mulutnya, air mata di matanya mengalir. Dia melihat sekelilingnya, ternyata dia berada di Caesar Palace. Dan semua orang sedang bersorak ramai dari bawah. Boom! Boom! Kembang api berwarna-warni di langit tampak sangat indah. Shana, ini adalah Caesar Palace kan? Apakah kita tidak datang ke tempat yang salah? Helena menjadi sangat gugup. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share tentang video di konten ini. Nantikan kisah selanjutnya di esok hari yang pasti lebih seru dan asyik.